Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Arif Rahman SHMH selaku dosen pembimbing mata kuliah di Hukum Perdata. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wahyuni Maulida, NIM 2105-1005. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum waris perdata. Pengertian hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Adapun unsur-unsur kewarisan menurut KUH Perdata, di dalam hukum kewarisan KUH Perdata memiliki 3 unsur, yaitu A. Pewaris. Apabila merujuk pada pasal 830 KUH Perdata, banyak kalangan menyebutkan bahwa pewaris yaitu setiap orang yang sudah meninggal dunia, karena hukum waris tidak akan dipersoalkan kalau orang yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan harta benda. Maka unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Selanjutnya teman-teman, menurut pasal 830 KUH Perdata menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dalam hal ini, sejak kematian tersebut, maka perpindahan segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada para ahli warisnya. Beralihnya para ahli waris hanyalah hak dan kewajiban dalam hubungan hukum harta kekayaan. Dan kemudian yaitu adalah B. Ahli waris. Ahli waris adalah semua orang yang berhak menerima warisan. Dalam KUH Perdata, yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga saudara yang sah maupun di luar perkawinan, serta suami dan istri yang hidup di luar perkawinan, serta suami dan istri yang hidup terlama. Pasal 832 KUH Perdata. C. Menurut hukum barat dalam BW, yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan berupa aktif atau pasif atau hak-hak dan kewajiban yang bernilai uang yang akan beralih dari pewaris yang telah wafat kepada para waris pria atau wanita. Dan teman-teman, sampai di sini kita akan melanjutkan bahwa ketiga para waris. 3 ahli waris dan besarnya bagian menurut KUH Perdata. Di dalam KUH Perdata mengenal 4 golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta warisan, dengan pengertian bahwa apabila ada golongan-golongan yang lain yang tidak berhak mendapatkan harta mawaris, dan apabila golongan satu tidak ada, maka golongan kedua saja yang berhak mendapatkan harta warisan, begitu seterusnya. Secara terperinci, golongan tersebut yaitu golongan 1. Adapun ahli waris yang termasuk pada golongan pertama adalah suami atau istri, serta anak-anak dan keturunannya. Jadi golongan 1 ini, jika seandainya adapun saudara-saudara yang lain, maka diutamakan kepada suami, istri, dan anak-anak untuk membagikan harta warisan tersebut. Dan golongan kedua, adapun yang termasuk kepada golongan kedua, ini adalah orang tua, ayah dan ibu, dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya. Maksud daripada golongan kedua ini, teman-teman, seandainya golongan 1 sudah ada, maka golongan kedua, ayah dan ibu ataupun saudara-saudaranya juga bisa mendapatkan harta waris, tetapi diutamakan kepada golongan 1. Dan golongan ketiga, adapun ahli waris yang termasuk dalam golongan ketiga adalah keluarga saudara dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua dari pihak ayah maupun ibu. Pasal 853 KUH Perdata. Golongan keempat, adapun ahli waris yang termasuk dalam golongan 4 adalah keluarga garis ke samping sampai derajat ke-6. Pasal 858 KUH Perdata menentukan jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan tidak ada pula keluarga saudara dalam salah satu garis lurus ke atas, maka setengah bagian dari ahli warisan menjadi bagian sekalian keluarga saudara dalam garis ke atas yang masih hidup. Setengah bagian lainnya kecuali
Pasal 859 KUH Perdata menjadi bagian saudara dalam garis yang lain. Berikutnya, metode pembagian waris menurut KUH Perdata. Pewaris sebagai pemilik harta adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang. Si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Pasal 913 KUH Perdata. Selanjutnya teman-teman, yaitu adalah penghalang terlaksananya hak waris menurut KUH Perdata. Terdapat beberapa hal yang dapat menggugurkan hak seseorang menurut mewaris peninggalan si meninggal. Orang-orang yang tidak berhak mendapat warisan dari pewaris diatur dalam pasal 838 adalah sebagai berikut. 1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si yang meninggal. 2. Mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal. Ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Ketiga, mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. Selanjutnya, wasiat. Apa sih pengertian wasiat itu? Perlu kita ketahui teman-teman bahwa pengertian wasiat menurut KUH Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu A. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang, B. Karena ditunjuk dalam surat wasiat. Kemudian pada pasal 875 KUH Perdata, adapun yang dinamakan wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. Surat wasiat dibuat dengan tujuan agar para ahli waris tidak dapat mengetahui apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat akan diwariskan kepada ahli warisnya atau malah diwariskan kepada pihak lain yang sama sekali bukan ahli warisnya sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut. Dan hal tersebut kerap kali menimbulkan persoalan di antara para ahli waris dengan yang bukan ahli waris. Akan tetapi, sesuai surat wasiat, orang yang bukan ahli waris tersebut mendapat harta wasiat. 2. Syarat-syarat wasiat. Yang mana 1. Orang yang berwasiat. Mengenai kecakapan orang yang membuat surat wasiat atau testament adalah bahwa orang tersebut mampu berpikir secara normal atau berakal sehat, sesuai dengan pasal 895 KUH Perdata yang menyebutkan untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat, seseorang harus mempunyai akal budinya. Jadi, jika seandainya orang mau berwasiat, maka orang tersebut tidak boleh gila. Dia harus berakal sehat dan terang hatinya untuk memberikan wasiat kepada orang lain yang bukan ahli warisnya. Dan kedua ataupun B, orang yang menerima wasiat. Orang yang menerima suatu wasiat harus ada sewaktu orang yang berwasiat meninggal dunia. Tertuang dalam pasal 899 KUH Perdata. Ketentuan ini bermaksud untuk menghindari ketidakpastian dari orang yang diberi wasiat dan menetapkan bahwa suatu wasiat gugur dalam hal pihak yang mendapatkan keuntungan meninggal terlebih dahulu. 3. Batasan wasiat. Batasan dalam suatu testament terletak dalam pasal 931 KUH Perdata, yaitu tentang legitim party, yang menyatakan bahwa legitim party atau bagian mutlak adalah semua bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang. 4. Batalnya wasiat. Batalnya testament tergantung pada suatu peristiwa yang tidak tentu, yaitu apabila orang yang menerima wasiat meninggal dunia lebih dahulu
Sebelum orang yang mewasiatkan meninggal dunia, maka wasiat atau testamennya menjadi batal. Selanjutnya kesimpulan, yang mana kesimpulannya bahwa ahli waris masih tetap dapat menolak warisan sekalipun pada saat meninggal. Pewaris meninggalkan perjanjian yang mengikatkan diri ahli waris untuk membayar hutang-hutang dari si pewaris. Hal ini terjadi karena kedudukan ahli waris untuk menolak warisan merupakan hal yang diatur pada buku 2 KUH Perdata. Sedangkan kewajiban yang ada pada perjanjian diatur pada buku 3 KUH Perdata. Kedua buku ini, baik buku 2 dan buku 3, memiliki sifat yang berbeda, yaitu buku 2 yang bersifat memaksa, sedangkan buku 3 yang bersifat lengkap. Cukup sampai di sini yang saya sampaikan mengenai hukum waris perdata. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbingkan kami, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan penjelasan kami. Jika ada kekurangan, mohon teman-teman bisa mencari pemahaman yang lainnya. Saya atas nama Wahyuni Maulida, NIM 2105005, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.